البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih di kitab Thaharah. Bab tayammum di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir yang disebutkan tentang bolehnya seseorang yang sakit untuk menggunakan debu. Ya, yakni bertayamum. Demikian juga orang mempunyai luka ya yang tidak bisa terkena air dan semisalnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 131. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disebutkan adalah dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Di situ ada Al Hasan bin Umarah wa huwa matruk. Dia tertolak. Ya, di sini dhaif. Tapi Ibnu Hajar masukkan ini sebagaimana biasa untuk kita membahas permasalahan yang ada. Qala, yani berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Minas sunnati alla yusolli ar-rajul bi tayammum illa sholatan wahidah." Termasuk dari sunnah untuk tidak seorang laki-laki salat dengan tayamum kecuali satu salat saja. Yani termasuk sunnah seseorang itu bertayamum untuk satu salat saja. Kalau mau salat lagi, tayamum lagi, ya. Tsumma yatayammam li sholati ukhra. Kemudian tayamum lagi untuk salat yang lain. Rawi Daruqutni, disebutkan oleh Imam Daruqutni bi isnadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah sekali sebagaimana tadi disebutkan. Kalau hadis ini sahih, ini saya apa? Tayamum untuk satu salat saja, tetapi hadisnya adalah lemah. Lalu bagaimana sekarang? Apakah seorang kalau mau salat asar maka dia tayamum lagi, kemudian salat maghrib tayamum lagi? Yang rajih ulama hadis ini dhaif dan tadi, maka apa? Maka tidak. Seperti wudu persis, seperti wudu. Apabila seorang sudah wudu maghrib, maka isya kalau tidak batal boleh langsung sholat sebagaimana tayamum. Yang demikian kesimpulannya. Mulai saya ulang Ibnu di Majmu' Fatawa, bal atayammum yaqumu maqamal ma' mutlaqan. Tayamum seperti menggunakan air secara mutlak. Ya, demikian. Walaupun jumhur mengatakan satu sholat saja, sebagaimana hadis tadi. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. At-tayammum li khawfi fawati waqtil fardhah. Tayamum karena takut habis waktu salat wajib. Umpamanya kita salat asar ini, ya kita masuk asar ini. Tidak ada air. Ya, mau masuk maghrib. Apakah kemudian kita boleh tayamum? Takut habis waktu asar? Iya. Ya, ini untuk kita tayamum. Kemudian ini selesai. Kalau kemudian ada air sudah. Yang penting kita tadi sudah sholat. Kemudian di sini ada permasalahan yang lain. Apakah tayamum apabila takut tidak bisa sholat Id, demikian juga sholat Jumat? Ini yang benar adalah apa? Pendapat jumhur. Di sini tidak tayamum. Ya, tidak tayamum li'anna sholatal id wa in fatat ma'al imam falu ayyusalliha jama'atun saniyah. Jadi cari air dulu. Kalau kemudian sudah ada yang sholat, sudah kita cari air dulu. Kemudian baru sholat. Kan bisa jamaah yang kedua. Demikian juga sholat Jumat juga. Demikian. Kemudian juga dibahas, walaupun tayamum ini kadang jarang ini dapat ya. Alhamdulillah tempat kita banyak air ya. Demikian disebutkan. Kemudian idza kana mahuma wa khafal atas. Disebutkan apabila dia ada air, tapi untuk minum saja, takut kehausan. Apakah tayamum atau digunakan untuk wudu? Disebutkan tayamum. Airnya digunakan untuk minum, untuk keperluan, karena kan kebutuhan lebih banyak. Kemudian juga apabila ada orang yang dia itu butuh air, apakah kita tayamum atau ya kemudian kita gunakan airnya itu untuk wudu atau kita kasihkan orang? Bagaimana ini? Yang benar adalah badlu, untuk kita memberikan kepada orang lain. Karena dia butuh untuk minum, kasihkan air itu kita tayamum saja.
Loh kita kan punya air. Oh iya, karena orang lain butuh, kita kasihkan, kita tayamum. Idza nasiya janabah wa tayammama lil hadats, apabila dia lupa junub. Ya, tadi junub. Kemudian apa? Dia tayamum untuk apa? Untuk hadas, untuk kentutnya. Ketika mau sholat, oh ya tadi aku junub. Tidak ada air ini. Ya ini mengulangi tayamum untuk apa? Untuk junub. Kemudian untuk hadas, kemudian sholat. Kemudian juga disebutkan tayamum li raf'il najasah. Ya. Disebutkan apakah tayamum itu untuk mengangkat najis? Apakah seseorang yang dia itu kencing kemudian tayamum? Tidak, ya. Ya ini tayamum tidak mengangkat najis. Dia mengangkat hadas saja, hadas. Beda antara najis dan hadas. Najis itu yang barangnya kelihatan, ya. Adapun hadas seperti kentut kemudian junub ya, seperti itu. Yang najis itu dengan dihilangkan, ya, dengan dihilangkan dikasih air dan yang semisalnya. Kemudian juga tentang masalah at-tasmiyah, yakni at-tasmiyah membaca bismillah. Dapat jumhur ulama, ya, jumhur menyebutkan disukai tasmiyah, ya, disukai untuk kemudian membaca bismillah ketika tayamum. Ini kita selesai tentang apa? Tentang masalah tayamum.